kita masih pakai kurikulum. Ya, betul. Jadi penilaian itu sumatif ya. Nah, itu sumatif. Kalau asesmen mah formatif ya. Ya, makasih Ibu ya, itu seperti itu ya. Perbedaannya asesmen dan penilaian. Nah, sekarang kita Ayo. Oke, alhamdulillah. Ibu suka melakukan asesmen? Suka? Suka, oke. Sebelum kita bahas ya, asesmen apa saja di kurikulum 13? Ya. Yang Ibu pakai apa aja Ibu biasa sehari-hari? Checklist, anekdot, observasi, hasil karya, foto berseri. Udah ada di kurikulum 13? Foto berseri udah ada di kurikulum 13? Belum. Jadi kalau kurikulum 19 berapa asesmen yang kita gunakan? Ibu kan tiap hari. Checklist, anekdot, hasil karya, gitu aja, penugasan, ya portofolio ya sama aja hasil karya gitu. Nah itu mungkin ya. Nah di asesmen kurikulum ini tidak jauh beda ya dengan asesmen kurikulum 13. Di Kurmer ini di sini kita lihat ya, ibu-ibu udah pada tahu ya asesmen itu apa, tapi untuk merefresh lagi nih. Apa itu asesmen pendidikan usia dini? Enggak, bisa dibaca bareng-bareng biar nggak jenuh, biar ada suara yang keluar. Nah ini di Amaris ya 2006 menjelaskan asesmen itu merupakan proses kegiatan ya. Jadi asesmen itu kegiatan kita kan. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan data atau bukti-bukti tentang apa? Tentang perkembangan dan hasil belajar anak kita ya. Jadi itu yaitu proses kegiatan kita ya. Berarti asesmen itu dilakukan setelah atau sebelum pembelajaran? Setelah atau sebelum? Nah, ada yang sebelum ya. Kalau sebelum itu disebut asesmen diagnostik, yaitu sebelum kita melakukan pembelajaran. Tadi sudah dibahas mungkin sama Bu Holly. Nah itu ya tujuan asesmen itu ya, bukan tujuan. Selanjutnya mungkin selanjutnya pengertian asesmen dalam kurikulum Merdeka. Nah kalau di asesmen kurikulum Merdeka itu, asesmen dalam kurikulum Merdeka merujuk pada proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan anak, ya. Jadi untuk mengukur sejauh mana anak tujuan ya tercapai ya, secara efektif, objektif dan akurat. Jadi objektif Bu, nggak boleh dikira-kira, gitu ya. Seperti dalam mencatat anekdot, dikira-kira misalnya kelihatannya sedih, kelihatannya itu kan dikira-kiranya dia nangis itu kan berarti sedih gitu. Seperti kan dia Yuli terlihat sedih. Terlihat sedihnya itu kan belum terlihat benar gitu ya. Jadi harus objektif kan Yuli sedang menangis. Nah itu pasti sedih karena anu. Nah gitu. Mungkin itu jadi harus objektif dan akurat. Yang selanjutnya, asesmen bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, jadi sejauh mana nih anak sudah berhasil gitu, udah mencapai kompetensi itu gitu. Nah, yang selanjutnya yang membedakan asesmen kurikulum Kurmer dan Kurtilas itu yaitu umpan balik. Ibu, kalau di asesmen Kurtilas ada umpan balik tidak? Ada tidak? Ada tidak? Beneran nih nggak ada suara, kenapa? Udah mantul kupingnya punya. Nah, kalau di sekarang itu di Kurmer itu ada umpan balik kepada siswa dan guru mengenai kemajuan belajar siswa serta membantu siswa dalam membantu
mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, ini mungkin yang membedakan ya, yaitu memberikan umpan balik gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, ini tadi 5 prinsip asesmen sudah dibahas ya di awal, kita lewat saja. Tapi ibu-ibu masih emot, naon wae. Oke, kita langsung saja ya Bu ya, karena waktu ibu-ibu itu terus haridang gitu yang kira-kira beres. Oke, selanjutnya kita macam-macam instrumen asesmen di kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada catatan anekdot, sudah tak aneh lagi, checklist, hasil karya, dan foto berseri. Ada berapa Bu? Ada 4 ya di Kurmar ini, asesmennya ada 4. Yang selanjutnya catatan anekdot. Apa catatan anekdotnya Bu? Ibu biasa diisi tentang apa di anekdot? Kejadian setiap hari anak itu? Atau instan? Iya, jadi namanya Insidental. Jadi menceritakan situasi yang terjadi dan apa yang dilakukan dan dikatakan anak. Tapi ada tambahannya, kalau di catatan anekdot Kurmar ini ada umpan baliknya Bu. Kemana kan? Terus ada analisisnya juga. Analisisnya si anaknya seperti ini. Ini analisisnya masuk kemana? Tadi yang CP itu ada 3 kan? Nah itu dianalisis masuk CP mana, masuk CP mana, masuk CP mana. Nah gitu ya. Itu di catatan anekdot. Yang selanjutnya checklist. Checklist apa Bu? Checklist ibu suka pakai checklist kan? Nah selama ini ibu suka pakai checklist nih. Apa sih yang disebut checklist itu? Penilaian checklist itu? Memberi tanda, betul, memberi tanda. Betul checklist. Nah ya checklist. Nah apa yang menjadi tanda dalam Kurmar? Kurmar dalam Kurtilas. Nah itu BSH, BSB, BB itu yang jadi tanda ya, yang jadi checklistnya itu ya. Nah kalau di Kurmar itu yang jadi tanda khususnya itu yaitu muncul dan belum muncul. Jadi kata MB, BB, BSH dan BSB itu nggak digunakan, tapi kita gunakan muncul dan belum muncul di checklistnya itu. Nah gitu ya, muncul dan belum muncul gitu. Nah sama di checklist juga ya, di analisis ada CP apa, yang tadi yang tidak. Selanjutnya hasil karya. Kalau hasil karya tentang apa Bu isinya Bu? Karya anak. Nah, ya sama ya. Mungkin hasil karya ini sudah tak aneh lagi ya Bu ya. Nah cuman bedanya itu dengan Kurtilas itu di sini ada analisisnya. Gitu. Jadi perbedaannya itu hanya di analisisnya Ibu ya. Kalau di hasil karya Kurtilas itu kan nggak ada ya analisis CP apa. Nah kalau di hasil karya Kurmar nanti kita analisis foto anak itu masuknya ke apa, capaian dia, jati dirinya apa, literasi dan seninya apa, itu seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu foto berseri ya Bu ya. Nah foto berseri ini mungkin baru ya di Kurmar ya, karena Kurtilas itu nggak ada ya. Nah asesmen foto berseri adalah dokumentasi proses aktivitas yang menunjukkan kemampuan murid berupa foto yang tersusun gitu Bu. Jadi 3 foto, minimal 3 foto ketika awal, tengah, terakhir gitu. Jadi kegiatan anak itu dipoto ketika misalnya sedang membuat lingkaran, berdiskusi, terus ketika membuat menggunting atau ketika apa akhirnya. Nah itu seperti itu foto berseri. Dan di foto berseri juga ada analisisnya juga sama seperti yang tadi gitu ya, dan tambah umpan balik. Nah itu mungkin Ibu asesmen di kurikulum Merdeka. Nah sekarang ya Bu ya, perbedaan antara asesmen kurikulum 13 dan asesmen kurikulum Merdeka. Apa tadi Bu? Udah terjawab kan? Apa kira-kira perbedaannya? Yang menjadi perbedaannya? Ada umpan balik 1. Terus ada foto berseri yang baru, betul. Apalagi kira-kira perbedaannya asesmen?
Itu dianalisis. Dianalisis, betul, itu yang penting, dianalisis. Setelah nah kita lihat ya. Nah, yang pertama itu ada 4 instrumen penilaian Pak. Yang kedua Bu ya, apa saja tadi ya Bu? Checklist, Checklist, anekdot, karya, foto berseri, nah ada 4. Semua asesmen tidak pakai apa Bu? KD, KD dan KI. Kan di checklist ada ya Bu ya, checklist kita menuliskan KD, KI-nya kerja apa gitu ya. Checklist gitu. Kita tinggal checklist aja pokoknya nama. Nah, terus kalau di Kurmar mah jadi apa? Si KI KD-nya jadi apa? Kita CP, jadi CP Bu ya. Nah, selanjutnya penilaian bersifat deskripsi nyata yang terjadi pada anak atau kejadian real. Gitu ya Bu ya. Jadi bersifat deskripsi nyata. Nah, seperti di checklist. Kalau di Kurtilas mah Ibu gimana? Tinggal checklist sungkul kan, dicabut ke dia, masukin ke sini, checklist, nggak tahu apa yang terjadi sama anak kan? Di checklist nggak tahu, kita nggak tahu yang terjadi sama anak apa. Anak dapat berperilaku jujur nanti kumaha si budak nggak ada kan? Nah kalau di Kurmar ada, nanti kita lihat ya. Nah selanjutnya cara membuat setiap penilaiannya itu sama deskripsikan dulu. Semua ada deskripsinya. Setelah dideskripsikan, analisis per CP. Tadi kan CP ada 3, analisis per CP. Setelah analisis per CP baru berikan apa? Umpan balik. Nah seperti itu ya Bu ya. Perbedaan Kurmar, asesmen Kurtilas dan Kurmar. Selanjutnya, nah sekarang kita akan lanjut ya tadi ya, ini tujuan pembelajaran yang tadi di modul ajar telah disampaikan oleh Bu Holi ya. Dicoba Ibu masih ingat, kita analisis lagi nih Bu. Yang pertama masuk kemana Bu? nilai agama, Nilai agama ya. 2, yang ketiga jati diri, yang keempat jati diri, yang kelima STEAM, dasar, yang keenam STEAM, 7 STEAM. Oke, kira-kira Bu, yang pertama anak dapat mengenal alam sebagai ciptaan Tuhan. Kira-kira kita menggunakan asesmen yang mana ya dari yang 4 itu? Kira-kira yang cocok? Cocoknya maksudnya pakai asesmen apa nih, foto berseri gitu? Atau apa gitu? Yang menurut Ibu cocok itu, Ibu. Ibu kalau melakukan ini apa kira-kira? Muncul Apa? checklist. Checklist, iya betul. Anak dapat mengenal alam sebagai ciptaan Tuhan. Itu maksudnya ke checklist, betul, kita bisa. Kedua, pakai apa? Checklist juga. Yang ketiga, anekdot bisa. Kalau anekdot bisa semuanya ya. Checklist. Yang keempat, anekdot apa cek? Iya 5. 6 Hasil karya, dan foto berseri. berseri. Masuk tuh yang ke-6. Yang ke-7 checklist, betul. Hebat, ibu-ibu sudah paham. Wah, hebat lah. Oke, terus selanjutnya, nah di sini ada contoh ya Bu ya, catatan anekdot. Nah, sama atau tidak Ibu kira-kira dengan yang Ibu lakukan setiap hari? Formatnya sama atau tidak? Apa yang jadi bedanya? Ada analisis capaian, dari tadi kan di awal sudah disampaikan ya, perbedaannya itu di analisis capaian pembelajaran. Nah, kalau kegiatannya tuh, ayo sini aku bantu kamu cari biji tehnya, seperti itu kan. Jadi ucapan kata-kata si anak itu harus real, dituliskan sama anak. Jadi jangan gini, Aul terlihat membantu Anu, nggak seperti itu. Kalau terlihat kan kita nggak tahu ya. Nah tapi harus real. Ayo sini aku bantu kamu cari biji tehnya, kata Aul kepada Anum sambil mencari biji teh, sambil merangkak. Nah ini mah real ya, kemarin waktu hari Sabtu. Setelah dapat, Aul pun memberikannya kepada Anum. Ini aku dapat 5 buat kamu. Nah kira-kira di kejadian ini nih, kira-kira apa sih yang bisa kita analisis? Apa yang bisa masuk ke nilai agama dan budi pekerti? Apa sih jati diri? Nah, apa yang sudah muncul jati dirinya? Apakah sudah muncul dasar-dasar literasi dan STEAM-nya? Nah, gitu.
Kita lihat nilai agama dan bukti buktinya. Aul sudah dapat menunjukkan sifat berbagi dan suka menolong, ya. Kan tadi menolong temannya, jadi itu masuk nilai CP, nilai agama dan budi pekertinya udah dapet tuh. Nah, terus gimana nih CP jati dirinya? Dapat enggak? Kira-kira ada enggak? Apa jati dirinya apa? Rangka, iya, motorik halus, motorik kasar itu masuk ke jati diri, ya. Terus kalau menghitung masuknya kemana? STEAM. Literasi dan STEAM, maka di bawah kita masukkannya dasar-dasar literasi dan STEAM. Aulia sudah dapat menghitung benda dengan benar, yaitu menghitung digit T. Nah, umpan baliknya apa? Menguatkan Aul, ya, bahwa perbuatannya itu benar dengan memberikan pujian dan ucapan terima kasih. Ya, makasih Aul, kamu hebat. Nah, itu kan umpan balik, ya, memotivasi anak. Serta memotivasinya agar dapat bermain dengan yang lain. Karena apa? Kenapa saya masukkan ini? Karena Aul ini orangnya tertutup gitu, nggak membaur sama yang lain, maunya sama bu guru aja. Nah, kemarin mah waktu hari Sabtu diajak Hayu dilepas, nggak dituntun, coba bantu Aul, Anum, nah dia mau gitu melakukannya, gitu ya. Jadi dimotivasilah oleh guru agar kamu pun bisa seperti itu kepada yang lain, gitu. Nah, itu mungkin ya Ibu dapat mengerti mungkin ya perbedaannya anekdot yang Ibu kemarin-kemarin dan anekdot kurma ini. Nah, itu yang untuk selanjutnya ini ada checklist Bu. Kalau checklist, nah tadi kan dikatakan ya, yang jadi tandanya itu muncul dan belum muncul. Di sini kita masukkan sudah muncul. Komponennya ya di penilaian ini ada nomor, tujuan pembelajaran kita masukkan. Tujuan pembelajaran apa? Tadi kan anak dapat mengenal alam sebagai ciptaan Tuhan. Anak dapat menghargai alam sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Nah, sudah muncul atau belum? Ibu perhatikan saja sikap anak. Terus konteksnya nih apa? Mengenal tanaman sebagai ciptaan Allah. Terus waktu dan tempatnya dituliskan di mana? Di kelas kah? Di halaman, di kebun atau di mana? Nah, yang terjadi yang terakhir kejadian yang diamati oleh guru. Nah, jadi nggak main asal checklist aja Bu, nggak main asal ini udah muncul, nggak kayak di kurkilas kan jujur checklist, mandiri checklist, tapi nggak tahu apa yang dia anak lakukan. Nah, di sini teramati. Jadi kejadian yang teramati oleh oleh guru itu apa? Nah, di sini ketika memetik daun nangka, ada ulat di daunnya. Teman-teman Ahtar ketakutan. Ahtar pun berkata, Bu Guru, ulat itu ciptaan Allah ya Bu. Nah, oh berarti dia udah tahu bahwa ulat itu ciptaan Allah. Masukkan ke tujuan pembelajaran, anak dapat mengenal alam sebagai ciptaan Tuhan. Jadi bukan anak-anak nggak seperti itu aja. Ini ciptaan siapa? Allah. Nggak seperti itu juga gitu ya. Tapi dapat dengan celotehan anak itu masuk ke gitu ya. Nah, itu mungkin ya Bu. Nah, dalam checklist, asesmen checklist ini kita itu membuatnya per CP Bu, dibukukannya per CP. Maksudnya gimana Bu? Apa tuh Bu? Dibukukannya, dijilidnya per CP. Kalau Abdi ya di Asiro jati diri buku, kemudian budi pekerti 1, terus literasi dan STEAM 1 juga, semua anak di situ. Nah gitu Bu. Jadi oh ini masuk CP ini. Nah gitu ya Bu ya. Nah bagaimana kalau belum muncul Bu? Ketika di sana kita merencanakan nih tujuan pembelajaran ini, anaknya segini, gitu ya. Kan Ibu segitu. Hari ini kita mau menilai siapa misalnya ya. Saya mau menilai Anum. Ternyata Anum tidak muncul nih. Gimana? Ya kosongkan saja. Ya. Jadi kita masukkan yang sudah muncul saja. Seperti contoh ini dikosongkan saja. Nah itu untuk checklist. Nah itu untuk jati diri. Sama seperti tadi cara pengisiannya ya Bu ya. Selanjutnya. Nah ini mungkin. Nah ini hasil karya anak Bu. Coba dilihat Ibu ada bedanya nggak Bu? Dengan yang biasa Ibu lakukan. Ini kan hasil karya udah nggak aneh lagi ya Bu ya. Hasil karya Ibu tiap hari melakukannya. Apa bedanya Bu?
ada analisisnya juga ya sama. Nah, deskripsi fotonya ibu suka bikin. Oh, foto unggul gitu. Terus gimana? Foto unggul si anak gitu? Ada sedikit-sedikit gitu. Oh, misalnya membuat nah di sini mah dideskripsikan ya fotonya itu. Aska membuat mahkota. Nah, dia membuat mahkota dari kipas. Ini teh deskripsi ini teh bukan ngarang ya Bu ya. Bukan kita ngarang. Oh, si eta nih ngakieu ngarang. Enggak, tapi sesuai dengan bahasa anak juga. Nah, sama juga dianalisis CP-CP-nya. Dan kalau di hasil karya ini nggak ada umpan baliknya Bu. Nggak ada umpan baliknya ya. Nah, harus punya Ibu ya. Ya. Tapi ini sebagian ada. Yang selanjutnya foto berseri terakhir. Nah, ini foto berseri Bu. Jadi ketika yang pertama foto ke-1, foto kedua, 3 sama dianalisis juga per KD-nya gitu ya Bu ya. Per KD astagfirullah. Per CP. Per CP-nya ya Bu ya. Nah, sama juga dikasih apa umpan balik. Ibu pernah melakukan ini asesmen foto berseri? Belum. Oke. Jadi yang pertama keterangan foto Bu. Foto ke-1, Risham sedang memetik daun bunga sepatu. Foto yang kedua, Risham sedang meremas daun sepatu. Foto yang ketiga, Risham sudah berhasil membuat belenggu. Nah, kita perhatikan analisis nilai agama dan budi pekertinya. Risham sudah dapat berdoa sebelum jalan-jalan mencari daun bunga sepatu. Memetik daun bunga sepatu dengan baik, dia tidak merusak tanaman yang lain. Tadi kan menghargai tanaman kan, nah jadi dia bisa memetik bunga sepatu aja, yang lain mah dipetik gitu. Jadi itu oh ya udah. Jadi dirinya